Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Agustia Dewi, NIM 2018-12-188 dari kelas Teori Akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi di bab 7. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam praktek bisnis sering dijumpai bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Biasa disebut Generally Accepted Accounting Principle atau disingkat GAAP. Prinsip tersebut pada dasarnya akan menentukan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi, GAAP dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konversi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap terima secara umum, sehingga pedoman ini pun menjadi pedoman bagi para pekerja akuntansi untuk menyusun, menyajikan, dan mengintegrasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu dan dianggap sebagai laporan akuntansi yang baik. Ini yang kedua, saya akan membahas mengenai standar akuntansi. Standar akuntansi ini dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu. Standar akuntansi ini dikeluarkan oleh pihak atau badan yang berwenang di sebuah lingkungan tertentu. Standar akuntansi ini pun dapat didefinisikan sebagai sebuah penilaian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus berubah, bertambah, ataupun dihapus. Kenapa? Karena teori akuntansi ini, di standar akuntansi ini, dia akan terus mengikuti perkembangan zaman. Maka, standar akuntansi diharapkan dapat diterima secara umum sebagai peraturan dan didukung adanya sanksi bagi mereka yang tidak mematuhinya. Lalu, yang selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Yang pertama, karena standar ini memberi informasi akuntansi kepada pemakai mengenai laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi yang dihasilkan tersebut dapat diinstruksikan dengan jelas, konsisten, dipercaya atau andal, serta dapat dibandingkan. Yang kedua, untuk memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan auditing, serta menguji validitas laporan keuangan. Yang ketiga, untuk memberi data-data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendorong pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi, serta tujuan sosial lainnya. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Jika tadi sudah dijelaskan bahwa standar akuntansi digunakan sebagai acuan pemakai untuk dapat memahami laporan keuangan, maka pemakai pun dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pemakai langsung dan pemakai tidak langsung yang bisa dibaca di slide. Pemakai langsung yaitu yang pertama, pemilik perusahaan, kreditor dan supplier, manajemen, kantor perpajakan, karyawan perusahaan, dan pelanggan. Dan yang tidak langsung ada analisis dan konsultan keuangan, pasar modal, pengacara, badan pembuat peraturan atau undang-undang, agen pelaporan, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, pesaing, masyarakat umum, dan yang terakhir adalah departemen pemerintah. Nah, di situ tertera sebuah gambar atau siklus yang menggambarkan bahwa standar akuntansi digunakan oleh para pemakai laporan keuangan yang saling berkaitan dan berhubungan, yaitu standar akuntansi akan dipakai manajer dan mengeluarkan laporan keuangan melalui staf akuntansi dan akan dilihat oleh pemakai laporan keuangan dan diaudit oleh auditor atau akuntan publik yang akan menghasilkan laporan auditor dan akan kembali lagi ke manajer perusahaan. Maka, begitulah standar akuntansi digunakan sebagai acuan para pemakai laporan keuangan yang saling berkaitan dan berhubungan. Lalu yang ketiga, kita masuk ke dalam poin pendekatan dalam penentuan standar. Di sini ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam penentuan standar akuntansi. Yang pertama yaitu adalah pendekatan pasar bebas. Nah, pendekatan pasar bebas ini adalah asumsi dasar
yang menjelaskan bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa barang atau jasa. Nah, atas dasar informasi atau atas dasar asumsi tersebut, maka jumlah informasi akuntansi yang disajikan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, permintaan itu muncul dari para pemakai yang berkepentingan atau para pemakai dari pihak yang berkepentingan. Sedangkan penawaran dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, melalui interaksi atas antara kekuatan pasar tersebut atau kekuatan permintaan dan penawaran akan dicapai suatu keseimbangan atau equilibrium. Nah, pada saat informasi tertentu diminta, pasar akan menghasilkan informasi tersebut apabila harga yang ditawarkan tepat dan cocok. Nah, kondisi equilibrium juga adalah kondisi yang menjelaskan atau menggambarkan di mana jumlah informasi yang dioptimal akan dihasilkan atau diungkapkan pada harga yang optimal pula. Yang kedua adalah pendekatan regulasi. Pendekatan ini muncul karena pendekatan pasar bebas dinilai kurang efektif dan kurang efisien dalam menentukan standar akuntansi. Nah, pendekatan regulasi ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau kegagalan pendekatan yang sebelumnya dihasilkan karena informasi yang asimetris dalam kaitannya dengan kuantitas dan kualitas. Nah, kualitas apa? Yaitu kualitas dan kuantitas penyajian informasi keuangan atau penyajian laporan keuangan. Nah, masalah ini mungkin dapat diatasi dengan pendekatan regulasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi ini khususnya melalui standar akuntansi bermanfaat bagi berbagai pihak. Kenapa? Karena pihak regulasi memberikan pedoman yang jelas mengenai model pelaporan, verifikasi, dan evaluasi tujuan. Jadi munculnya pendekatan regulasi itu karena pendekatan pasar bebas dianggap kurang efektif dan kurang efisien untuk digunakan dalam pendekatan standar akuntansi. Dan kegagalan pasar dapat terjadi karena faktor berikut. Yang pertama yaitu keengganan perusahaan untuk mengungkapkan informasi karena perusahaan tersebut merupakan supplier yang memonopoli informasi. Dan yang kedua adanya kesalahan atau kecurangan yang disengaja atau fraud. Dan yang terakhir yaitu informasi akuntansi tidak dihasilkan dengan jumlah yang cukup sebagai barang milik publik, padahal publik sangat membutuhkannya. Karena tadi pendekatan regulasi dianggap yang paling efektif dan efisien, maka kita masuk ke poin yang keempat, yaitu teori regulasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar-standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Krisisnya yaitu adalah perdebatan tadi mengenai pendekatan pasar bebas dan pendekatan regulasi. Nah, dalam proses kebijakan regulasi yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus-menerus terhadap kebijakan atau standar sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Kenapa? Karena supaya terciptanya suatu keseimbangan atau equilibrium. Kita setelah itu memasuki ke bentuk teori regulasi. Jadi, Belkow mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Dan menurut Sogler, ada dua kategori regulasi menurut industri tersebut atau dalam industri tersebut. Yang pertama adalah teori kepentingan publik atau public interest theories, dan yang kedua adalah teori kepentingan kelompok atau interest group atau juga capital theories. Jadi, teori kepentingan publik berpandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik. Nah, tanggapan apa? Tanggapan terhadap perbaikan atau pemulihan dari praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Nah, teori tersebut pada dasarnya juga dibentuk untuk melindungi dan memberi manfaat kepada publik. Sebaliknya, menurut teori kepentingan kelompok, regulasi disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk memaksimumkan kemakmuran mereka. Mereka adalah kelompok tadi. Nah, pemecahan atas isu-isu yang ada akan memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan teori regulasi. Nah, sekarang atas argumen yang saling bertentangan, Wilmot, Purdy, Cooper, dan Lower
mengajukan model regulasi berbeda. Mereka mengidentifikasi 3 kasus yang ideal, yaitu regulasi melalui pasar, regulasi melalui pemerintah, dan masyarakat. Atas dasar 3 pihak tersebut, 4 model regulasi diajukan, yaitu liberalisme, legalisme, korporatisme, dan asosiatisme. Nah, di situ bisa dilihat gambarnya. Nah, itu ada menurut pasar, negara, dan masyarakat. Nah, pasar dan negara ini memiliki pengaruh yang dominan. Misalnya, pada mobil liberalisme, regulasi dilakukan sepenuhnya kepada kekuatan pasar, diserahkan sepenuhnya itu pada kekuatan pasar. Nah, sedangkan pada model legalisme, regulasi itu didasarkan pada pendekatan pemerintah, atau bisa juga didasarkan pada pendekatan negara atau pemerintah. Nah, asosiatisme dan korporativisme itu terletak pada pendekatan ketiganya, yaitu ke pendekatan masyarakat, negara, dan pasar. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu overload sistem akuntansi. Jadi, perkembangan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan standar akuntansi. Semakin kompleks kegiatan usaha menjadikan standar akuntansi yang dikeluarkan menjadi lebih kompleks dan lebih banyak. Akibatnya, timbul keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam penyajian laporan keuangan. Dan kejadian itulah yang mendorong munculnya overload standar akuntansi. Sesuai namanya yang overload, yaitu dijelaskan di sini bahwa overload sistem akuntansi adalah sistem akuntansi yang berlebihan. Nah, kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain menurut Belcoy 1993, yaitu yang pertama adalah terlalu banyak standar yang terlalu rinci, tidak ada standar yang berjenjang sehingga pilihan sulit untuk dilakukan. Standar akuntansi bertujuan umum, gagal membedakan kebutuhan penyusun, pemakai, dan akuntan atau akuntan dan auditor. Standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan dan intern, perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan auditor dan non-audit. Dan yang terakhir adalah pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Nah, karena ada overload standar akuntansi, pasti ada pengaruhnya juga. Jadi, standar akuntansi yang begitu banyak, sempit, dan rigid dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan oleh para akuntan. Nilai informasi keuangan bagi pemakai dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Untuk yang akuntan kehilangan pandangan tentang pekerjaan detail karena data yang begitu banyak diperlukan. Nah, karena data banyak yang diperlukan, maka dia bingung untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Dan yang kedua adalah auditor. Kegagalan audit karena kondisi di mana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang berlaku. Bagi akuntan dan auditor, hal-hal tersebut menyebabkan terkikisnya etika profesi dan hilangnya kepercayaan publik. Karena apa? Karena ketidakpuasan klien yang terbebani dengan standar tersebut. Dan yang ketiga adalah pemakai. Pemakai bingung untuk menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan dalam menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku. Lalu yang setelahnya yaitu yang terakhir manajer. Manajer mengalami masalah yang berkaitan dengan jumlah kompleksitas standar yang berlaku. Manajer akan mengalami masalah yang berkaitan dengan jumlah kompleksitas standar yang berlaku. Manajer mungkin akan bisa meninjau dan mengubah praktik bisnis sehingga menyimpang dari standar akuntansi yang ada. Dengan alasan apa? Karena menghindari persyaratan yang ada yang terlalu rinci dan untuk menghindari biaya penyajian informasi yang disajikan karena merasa tidak sepadan dengan manfaatnya. Jadi terlalu banyak standar akuntansi, manajer pun menjadi mengeluarkan lebih banyak biaya. Maka dari itu manajer menghindarinya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin terakhir, yaitu pengembangan standar akuntansi internasional. Nah, dikarenakan internasional, maka tidak ada undang-undang yang berlaku secara internasional, sehingga pengembangan standar internasional tadi bebas dari pengawasan suatu negara tertentu. Bahkan, harus mencari legitimasi dan otoritas dengan melakukan konsultasi dari berbagai pihak. Nah, dalam slide tersebut itu adalah due process IASB dalam pengembangan standar akuntansi yang setelah ini atau dalam slide berikutnya akan dibagi menjadi 4 tahap yang lebih singkat, yaitu agenda decision,
discussion paper, exposure draft, dan akan muncul standar akuntansi yang baru. 4 tahapan yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah agenda decision. Nah, di sini ditentukan prioritas masalah dari berbagai masalah yang muncul dan ditentukan satu prioritas masalah yang akan dibahas. Maka, staf akan menyiapkan agenda discussion paper. Setelah itu adalah masuk ke tahap discussion paper. Staf menyiapkan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan solusinya. Paper ini disampaikan kepada board untuk mendapatkan umpan balik dan juga keputusan tentatif. Nah, proses ini akan menghasilkan preliminary review discussion paper dan masuk ke exposure draft. Exposure draft ini ketika waktu komentar discussion paper telah habis, maka staf mulai memproses dan menganalisis komentar dari tanggapan discussion paper tadi. Kenapa? Tanggapan-tanggapan tadi untuk diuji dan dijadikan exposure draft. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi yang baru. Staf dan board melakukan proses yang sama untuk memberikan komentar terhadap exposure draft seperti ketika memberikan komentar terhadap discussion paper. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan perdebatan mendalam, maka timbullah standar akuntansi yang baru. Sekian video presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah tutur kata atau salah dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum.